فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Masih syarah hadis yang ke berapa ini? 287. Faedah apa ini ya? Dzukira wujubul adli bainal auladi fil hibah. Telah disebutkan kewajiban untuk adil di antara anak-anak di dalam pemberian. Wa tahrimut takhsisi awit tafdil, dan telah disebutkan tentang diharamkannya mengkhususkan sebagian anak atau melebihkan sebagian anak. Maksudnya mengkhususkan adalah dalam masalah pemberian tentunya, sebagaimana dalam hadis itu. Tapi kalau kecintaan hati, jelas ini di luar kemampuan. Jelas orang tua cinta pada anak yang berbakti, anak yang soleh, anak yang taat. Dan orang tua benci pada anak yang degil, yang pengang, yang suka ke diskotik, suka mungkin menghisap obat-obatan terlarang. Jelas itu benci, itu wajar. Tapi yang dibahas di sini adalah dalam pemberian wajib untuk adil dan haram untuk bersikap melebihkan salah satu dari yang lain. Ini hukum asalnya dan telah kita bahas, kecuali apabila ada faktor-faktor yang memperkecualikan, bukan masalah anak tapi masalah posisi sekarang. Jelas kalau anak itu sudah besar, dia perlu uang saku lebih besar, perlu pakaian yang lebih besar. Kalau anak itu masih kecil, jelas duitnya cukup sedikit saja. Demikian pula pakaian yang kecil saja. Ini wajar, perkaranya lain. Demikian pula dijelaskan oleh para ulama, kalau anak ini adalah anak yang cuma sibuk dengan dunia, sementara anak itu membuang dunia, mengorbankan dunianya untuk fisabilillah, jelas layak yang ini dibantu lebih. Sebagaimana masalah sekolah, yang ini baru sekolah dasar, sekolah rendah, duitnya sedikit aja. Yang ini sudah sekolah tinggi, tentunya perlu dibantu dengan duit yang lebih banyak. Demikian pula sudut pandang yang tadi, ini dia sibuk dengan dunia, kalau kita bantu secukupnya, tidak mendolimi dia. Sementara yang ini dia mengorbankan dunianya untuk menolong agama Allah, lebih layak dibantu. Jadi bukan karena sudut pandang masalah anak, tapi masalah posisi sekarang. Nah itu wajar. Tapi kalau sama, ini anak, itu anak, maka tidak boleh kita melebihkan yang ini dari yang itu. Baik. Malam yakun sama sababun mujibun lidzalik. Ini keterangan yang bagus dari si pensyarahnya, Syekh Abdullah Al-Bassam. Selama di sana tidak ada sebab yang mewajibkan pelebihan. Berarti apa? Kalau ada perkara yang menyebabkan yang ini layak dilebihkan, nah itu perkaranya jadi lain. Kalau semata-mata anak sama, ini dan itu sama. Tapi kalau yang ini statusnya lain, itu lain, maka semuanya diletakkan pada tempatnya. Yang ini sehat, dibantu dengan secukupnya. Yang itu sakit, jelas apa? Bantuannya lebih besar. Dia sedang sakit, perlu biaya pengobatan dan seterusnya. Ini wajar. Fa in kana hunaka ma yad'u ila tafdili awit takhsis, maka apabila di sana ada perkara yang menyebabkan adanya sikap melebihkan sebagiannya atau mengkhususkan sebagiannya, fala ba'as, maka itu tidak mengapa. Jadi di sini beliau menjelaskan mengingatkan tentang perkara ini. Contohnya apa? Yakuna ahaduhum maridon, salah satunya sakit, au a'ma, atau dia buta, au zaminan, atau lumpuh. Jelas apa? Kalau seperti ini perlu diberi kelebihan. Jangan ya matanya sehat, kenapa dia dikasih tongkat cantik, saya tak dikasih tongkat, ya dia buta, engkau tak buta, ngapain pening? Kenapa dia dikasih kursi roda, saya tak dikasih? Lain. Dia kakinya tak boleh bekerja, engkau kakimu sehat, engkau boleh lompat-lompat. Lain. Dia perlu diberi fasiliti kursi roda, apalagi kursi yang mungkin pakai karen dan sebagainya, perlu dibantu. Kasihan dia. Kalau lomba lari dia kalah terus, engkau menang. Nah ini wajar, faktornya lain, bukan masalah saya anak, dia anak. Au kana dza usratin kabirah, atau anak yang itu punya keluarga yang besar. Nah ini dibahas oleh para ulama, sampai bila orang tua itu menafkahi anaknya. Telah dijelaskan oleh para ulama di Damas, yaitu biasanya
kalau anak itu sudah mampu berkeluarga, dia boleh dilepas. Tetapi kata mereka, selama anak itu dia masih kekurangan harta, maka orang tua masih punya kewajiban untuk membantu dia. Kalau anak ini bukan pemalas, kalau pemalas itu salah dia sendiri. Tapi dia sudah berusaha bekerja namun masih serba kekurangan, sementara orang tua mampu, dia masih wajib untuk memberikan bantuan kepada anak. Sebagaimana anak sepanjang hidupnya tidak berhenti, itu tidak ada batas waktu, anak akan terus mendatangkan pahala untuk orang tua sampai orang tua mati dan sampai anak itu mati. Sampai orang tua mati, anak masih terus mendatangkan pahala di alam kubur orang tuanya. Maka dari sisi nafkah, selama anak itu memang serba kekurangan, orang tua dan orang tua mampu, dia masih wajib membantu. Makanya masuk di sini Syekh Al-Ubasa membahas ini. Kalaupun anak itu sudah punya keluarga dan keluarganya besar, mungkin punya anak 11 misalkan, bukan untuk sepak bola 11. Tapi kenyataannya memang rezekinya segitu dan tak mampu apa-apa, orang tua masih punya kewajiban membantu kalau mampu. Sementara yang lain anaknya hanya 2, jelas ini lain, nafkahnya lain. Au taliba ilm, atau dia adalah penuntut ilmu, maksudnya di sini penuntut ilmu syar'i. Kata Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah, istilah ilm kalau disebutkan secara mutlak adalah ilmu syariah. Bukan orang belajar ke sekolah filsafat dikasih duit banyak-banyak, dikasih duit zakat, itu bukan. Zakat itu untuk menolong agama Allah, bukan membantu merusak agama Allah. Tapi thalibul ilm di sini adalah pelajar ilmu syar'i. Wa nahwi dzalik. Dan yang seperti itu minal asbab, dari sebab-sebab yang ada, fala ba'sa bitafdilih. Tidak mengapa dia itu dilebihkan li syai'in min hadhil maqasid, karena salah satu dari tujuan-tujuan tadi untuk membantu dia. Ini faktornya lain, bukan karena saya anak dia anak. Baik. Wa qad asyara ila dzalikal Imam Ahmad. Imam Ahmad telah mengisyaratkan kepada ini. Fi biqaulihi, dengan ucapan beliau, fi takhsisi ba'dihim bil waqf. Masalah mengkhususkan sebagian anak dengan wakaf. La ba'sa idza kana li hajah. Tidak mengapa apabila ada suatu hajat. Wakaf kan untuk Allah. Bagaimana anak diberi wakaf? Maksudnya misalkan orang tua telah meniatkan tanah ini wakaf, yaitu seluruh hasilnya sedekah untuk orang miskin. Kebetulan anak-anak berdua itu miskin misalkan, dia boleh untuk memakan di situ. Sementara anak pertama dia kaya raya, maka dia tak boleh masuk kepada wakaf ini. Itu contohnya. Bukan masalah dia anak saya anak, tapi faktor yang lain. Wa akrahuhu idza kana ala sabilil asarah. Dan saya membenci itu apabila anak dikhususkan dengan sebab asarah. Jangan asroh tapi asarah. Asarah itu adalah mengambil hak sebagian orang lalu memberikan kepada orang lain yang tidak berhak. Intinya kedzaliman. Kalau untuk kedzaliman tak boleh. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal hadisu wal asar. Hadis ini, hadis siapa ini? Nu'man bin Bashir. Dan asar-asar yang ada tadulu ala wujubil adil, menunjukkan wajibnya bersikap adil. Kita tahu adil bukan berarti ini 1000 itu 1000, tapi lihat keadaan masing-masing dari anak itu. Summa huna nau'an, lalu di sini ada 2 perkara. Baik, kita akan akhirkan pembahasan 2 percabangan ini. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.